Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Apriliani. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo titik perkembangan Islam di Jawa. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Dalam kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. Yang pertama, bidang agama dan kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, Hinduisme, Buddhaisme. Yang kedua, bidang politik, yaitu kerajaan Hindu. Kutai, Tarumanagara, Mataram, Majapahit, Galuh, Pajajaran, dan Maladewa. Yang selanjutnya, kerajaan Buddha, Kalingga, dan Sailendra. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama, jalur utara dengan rute Arab atau Mekah dan Madinah, lalu Damaskus, lalu Baghdad, lalu Gujarat atau pantai barat India, lalu Sri Lanka, Indonesia. Yang kedua, jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, lalu Yaman, lalu Gujarat, lalu Sri Lanka, dan terakhir Indonesia. Cara penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama hubungan perdagangan, pendidikan, perkawinan, pendirian pusat-pusat pemerintahan, pertunjukan kesenian. Selanjutnya, contoh perkembangan Islam di Indonesia, yaitu Sumatera. Daerah yang pertama kali dimasuki Islam adalah Sumatera Utara. Dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Yang kedua, Jawa. Salah satu bukti Islam masuk ke Pulau Jawa yaitu nisan makam Fatimah binti Maimun, wafat 1101 Masehi di Gresik. Pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, Islam sudah sampai ke Nusantara. Selanjutnya, faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia, yaitu syarat masuk Islam sangat mudah, ritual keagamaan dalam Islam sangat sederhana dan mudah, Islam tidak mengenal kasta, disebarkan dengan cara damai, hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang semakin menurun, dorongan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah, kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Banyaknya raja-raja Islam di wilayah Indonesia ikut berperan aktif melakukan dakwah khususnya terhadap rakyatnya. Selanjutnya, nama-nama Wali Songo. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau memiliki gelar Maulana Maghribi atau Jumadil Kubro. Dia bersaudara dengan Maulana Ishaq Ayah dari Sunan Giri. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 852 Hijriah, 9 April tahun 1419 Masehi. Yang kedua, Raden Rahmat Sunan Ampel. Beliau adalah keturunan putri Raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya. Wafat tahun 1481 Masehi. Yang ketiga, Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang. Putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel, beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. Wafat tahun 1525 Masehi. Yang keempat, Masih Makurat atau Sunan Derajat. Beliau menyiarkan agama Islam di Sadayu, Jawa Timur, wafat dan dimakamkan juga di Sedayu. Yang kelima, Muhammad Syahid atau Sunan Kalijaga. Beliau adalah anak bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban yang bernama Temenggung. Muhammad Syahid menyiarkan agama Islam di Demak. Yang keenam, Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Beliau adalah keturunan putri dari Balambangan yang diperistri oleh Maulana Ishaq. Ia menyiarkan agama Islam di Bukit Giri atau dekat Gresik. Yang ketujuh, Raden Umar Said atau Sunan Muria.
Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Beliau wafat di Kudus dan dimakamkan di atas Gunung Muria. Yang kedelapan, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Yang kesembilan, Fatahillah atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau adalah keturunan bangsa Arab yang lahir dan dibesarkan di Pasai atau di Aceh. Yang selanjutnya adalah di Sulawesi. Islam masuk ke Sulawesi pada abad ke-15. Kerajaan Islam yang terkenal adalah Goa Talo dan raja yang pertama masuk Islam berkat jasa Dato Ri Bandang dan Dato Sulaiman. Yang selanjutnya di Maluku, Irian, dan seterusnya. Abad ke-15, Islam telah berkembang di Maluku, di antaranya Sultan Jamaluddin dan Sultan Hasanuddin. Sedangkan Islam masuk ke Irian, daerah Miso, Jalawati, Wagio, dan Kampung Gabi. Peran aktif umat Islam di Indonesia diantaranya ikut serta dalam melawan penjajah dan mendirikan organisasi contohnya Muhammadiyah, Persatuan Islam, NU, Majelis Islam Tinggi, Perti, dan lain-lain. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia yaitu merubah pola pikir masyarakat menjadi nasionalis, organisasi Islam bermunculan, tokoh dan Muslim berperan aktif dalam semua bidang. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.